Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang ke konseling kelompok pada pagi hari ini. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai konseling kelompok pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini doanya saya pimpin ya. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Teman-teman sini melakukan konseling kelompok, apakah sudah tahu apa itu konseling? Belum. Konseling kelompok sendiri adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu saya, kepada teman-teman semua sebagai konselingnya dalam bentuk kelompok seperti ini. Konseling kelompok sendiri terdiri dari 3 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini maksudnya semua data dan informasi yang teman-teman sampaikan akan dijaga kerahasiaannya. Kemudian yang kedua yaitu asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini maksudnya teman-teman semua bercerita tentang permasalahan kalian tanpa ada yang ditutupi. Terus yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, di mana teman-teman ini datang untuk melakukan konseling ini tanpa ada keterpaksaan. Teman semua datang ke sini sukarela kan tanpa ada paksaan? Iya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, ada baiknya kita melakukan ikrar diri dulu agar rahasianya itu kayak kita lebih terjaga gitu ya. Baiklah semua teman-teman ikuti saya, teman-teman saya. Ikuti kata-kata saya ya. Saya berjanji akan menjaga semua rahasia, informasi dan data yang ada dan didapat pada saat konseling kelompok pada hari ini. Baiklah, setelah saya menjelaskan ini, kita perlu perkenalan nih. Baiklah, dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Adinda Latifa. Baik. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nilam Cahaya. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Saskia Heranita. baik yang terakhir. Ibu, perkenalkan nama saya Nina. Baiklah teman-teman, kita tadi sudah melakukan perkenalan nih ya. Sebelum kita masuk ke tahap inti, di mana teman-teman menceritakan permasalahan teman-teman semua. Ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu nih, biar kita tuh lebih rileks nanti dalam melakukan konselingnya. Teman-teman perhatian saya dulu, nanti teman-teman ikutin ya. Jadi ini nama ice breakingnya itu ceria. Jadi seperti ini ya, ikuti ya nanti. Tepuk ceria, ceria. Coba kita ikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk ceria, ceria. Teman-teman, sampai langsung bisa baru sekali pada mencobanya. Setelah kita lakukan ice breaking ini, rasanya lebih rileks kan? Iya. Jadi sebelum kita masuk ke tahap inti ini, teman-teman disepakati siapa nih yang terlebih dahulu ingin berbicara tentang permasalahannya. Ya, sepakatnya siapa terlebih dahulu nih? Gimana kalau di sebelah kanan? Baiklah, berarti kepada saudari Aisyah ya. Baik teman-teman, di sini saya memiliki permasalahan di mana selalu dibanding-bandingkan dengan kakak saya. Kan saya itu anak bungsu. Jadi kalau apa tuh kayak harus bisa tuh kayak sama kayak kakak. Misalnya kakak bisa mendapatkan peringkat pertama nih misalnya. Saya tuh juga harus bisa mengikuti kakak. Jadi selalu dibanding-bandingkan. Jadi Aisyah ini itu ya selalu dibanding-bandingkan gitu ya. Jadi selanjutnya, Kalau permasalahan saya itu kurang bisa membagi waktu. Dimana saya kan kerja sambil kerja kayak gitu. Jadi terkadang kalau untuk kuliah pagi itu ketacaran. jadi
jadi susah membagi waktu nih ya, masalahnya si Mila. Ya, selanjutnya. Baik, terima kasih ya Bu. Gini ceritanya Bu. Saya itu susah sekali bersosialisasi dengan orang lain. Nah, karena pas waktu SMP saya sering kali dibully. Oh, jadi Saskia ini sulit bersosialisasi karena pernah terbully ya kemarin. Baiklah, selanjutnya. Baik Bu, izin untuk menyampaikan permasalahan saya. Di sini saya memiliki permasalahan terkait suka negatif thinking Bu terhadap orang lain. Baik itu orang yang baru saya kenal maupun orang baru bagi saya. Nah, mungkin dengan proses konseling kelompok ini saya harap bisa membantu pola pikir saya terhadap orang lain. Jadi ini sering berpikiran yang buruk gitu kepada orang, apalagi orang yang buruk gitu ya. Nah, teman-teman semua sudah menceritakan nih permasalahan teman-teman. Nah, di sini teman-teman sepakatnya permasalahan siapa nih yang terlebih dahulu untuk diselesaikan? Saskia. Kenapa kalian memilih permasalahan Saskia terlebih dahulu? Bu, izin mungkin kenapa kami memilih permasalahan dari saudari Saskia? Mungkin permasalahan Saskia ini sudah hal yang lumrah Bu. Mungkin dengan proses mungkin dari efek bully ini dapat berdampak pada kehidupan yang kedepannya. Seperti itu. Baiklah, karena teman-teman sudah sepakat nih, nah, jadi bisa Saskia jelaskan lagi tentang permasalahan yang dialami Saskia. Baik Bu, ini ceritanya. Saya tuh susah sekali bersosialisasi dengan orang lain. Karena pas waktu SMP saya sering kali dibully kakak kelas. Dimana kakak kelas kamu hitam, jelek, ini dekil lah Bu. Nah, semakin hari semakin menjadi-jadi kakak kelas selalu membuli saya. Tetapi saya selalu bodo amat, selalu menghiraukannya Bu. Nah, pada saat ikut perlombaan antar kelas, saat kelas meeting, saya disuruh teman saya untuk mengikutinya. Tetapi saya tidak mau karena saya tidak percaya diri. Saya malu Bu, selalu dibully, hitam, jelek kayak gitu. Tetapi teman-teman mensupport saya. Nah, jadi saya ikut perlombaan antar kelas itu, ikut perlombaan puisi, misalnya pidato, lomba lari, dan lain sebagainya Bu. Nah, di saat ikut perlombaan, saya pun sangat semangat sekali, walaupun hati kecil saya itu sangat sedih Bu, selalu dibully. Nah, setelah saya lulus SMP, saya kan daftar di SMA. Saya dapatnya di SMK Kesehatan Bu. Nah, pas awal masuk di SMK Kesehatan, saya kan kita perkenalan lingkungan sekolah, yang dimana di situ sebenarnya saya sangat malu sekali, tidak percaya diri karena saya pas di SMK itu tetap dibully lagi dengan kakak kelas yang lain, dibully banyak jerawat, hitam, kayak gitulah Bu, dekil. Nah, di situ saya sangat sedih dan merasa down. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya bodo amat lah, biarlah masuk kayak gitu. Yang membuli saya, tetaplah saya merasa tetap percaya diri kayak gitu. Jadi setiap pembelajaran sudah aktif, saya sangat semangat sekali belajar. Intinya saya diterus antusias sekali untuk belajar dan bersemangat mengikuti organisasi, perlombaan. Nah, pas kenaikan kelas di kelas 11, saya kan dan teman-teman untuk PKL Bu. Ada yang di klinik, ada yang di puskesmas. Nah, saya itu dapatnya di puskesmas Petaling Bu. Nah, yang dimana pas praktik PKL itu saya sering sakit. Di kos itu saya sering sakit kepala. Intinya mungkin karena kecapean Bu. Karena kecapean, banyak tugas juga kan. Nah, pas
balik lagi pas selesai pas selesai PKL sudah pulang, maksudnya sudah aktivitas kembali belajar seperti biasa ke sekolah. Nah, kami mengumpulkan laporan dan belajar seperti biasa. Tapi di situ saya seringkali tidak masuk, Bu, karena sakit kepala. Intinya saya banyak tidak masuk pas di kelas-kelas itu, Bu, karena saya sakit. Nah, dan di situ saya merasa down sekali, Bu, dan tidak semangat lagi belajar. Saya tidak mau bersosialisasi dengan teman-teman. Saya selalu menyendiri, intinya menyendiri, pendiam, tidak mau lagi. Intinya belajar itu tidak semangat, Bu, karena lagi dan lagi pasti saya selalu dibully, Bu. Dan di situ saya sangat merasa sedih sekali, Bu. Dan dimana pas kenaikan kelas lagi, pas kelas 12, saya sering kali dibilang guru, Saskia, kok kamu beda gitu kan. Pas kelas 10 kamu aktif sekali belajar, maksudnya organisasi atau ikut perlombaan kamu selalu ikut. Sekarang kenapa kamu pendiam, nggak pernah lagi aktif di dalam kelas? Nah, situ nggak apa-apa, Bu. Emang kamu ada masalah apa? Kata ibu. Nggak ada, Bu. Kata Saskia bilang nggak ada, Bu. Ada masalah apa-apa? Atau kok kamu sering menyendiri? Dan sampai sekarang pas lulus SMK pun masuk kuliah kan, Bu. Nah, di situ sampai sekarang pas masuk kuliah, pas awal-awal masuk kuliah, saya sangat tidak mau bersosialisasi dengan orang lain apapun itu. Intinya setiap ada organisasi, ada teman-teman yang bilang, yuk Saskia kita ikut organisasi ini itu, saya nggak mau, Bu. Intinya saya selalu menyendiri, diam, karena hati saya ini intinya saya down, Bu. Saya sangat sedih sekali pada saat itu. Dan sampai sekarang mengapa saya seringkali jarang bergaul dengan teman-teman, karena itu, Bu, saya sebenarnya intinya trauma karena dibully tadi kan, karena sakit, jadi gitu permasalahannya. Jadi Saskia ini pernah dibully verbal gitu, jadi sebentar apa ini, tapi sudah bagus kalau Saskia mencoba ikut lomba gitu kan, jadi itu adalah kegiatan positif. Nah, dengan Saskia mengikuti lomba itu, akhirnya Saskia bisa percaya diri kan pada saat itu. Tetapi karena waktu PKL Saskia sakit, terus Saskia merasa kayak jadi sendiri gitu kan. Nah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kepada Saskia mengenai permasalahannya? Baiklah, kepada Aisyah. Kalau boleh tahu, ayah dan ibu Saskia tahu nggak bahwa Saskia itu dibully? Baiklah, kepada Saskia apa bisa dijawab? Ya, bisa. Orang tua saya tahu saya dibully, tetapi ayah saya tidak tahu kalau saya dibully. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin, Bu, saya bertanya. Kepada yang bisa dijelaskan. Tadi efek bullyingnya kamu mempengaruhi sakit kamu ya? Baik, iya, efek bullying saya itu mempengaruhi sakit saya karena saya kepikiran terus. Apakah masih ada yang bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Nah, di sini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman ada yang ingin memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh Saskia? Mungkin saya, Bu, izin, Bu, terkait permasalahan Saskia, saya memiliki sedikit saran. Menurut saya sih Saskia harus optimis pada diri sendiri, percaya diri itu lebih penting daripada mendengar omongan lain. Selanjutnya juga Saskia lebih baik mengasah skill dan Saskia miliki daripada mendengar omongan orang lain yang tidak penting. Nah, mungkin itu yang dapat saya kasih saran terkait permasalahan Saskia.
Baiklah, terima kasih ya Nina. Nah, apakah teman-teman ada yang ingin memberikan solusi lagi terhadap permasalahan Saskia? Izin Bu. Baiklah, kepada saya Nina. Izin Bu, izin Saskia untuk memberi sedikit solusi. Menurut saya, Saskia lebih harus mendekatkan kepada Allah dan juga harus memperbanyak kayak sholat sunnah. Nah, jadi supaya batin Saskia bisa biar tenang kayak gitu. Nah, juga memperbanyak kayak pengajian kayak gitu biar lebih tenang kayak gitu. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih sudah dibilang. Nah, sebenarnya apakah dari Aisyah memiliki solusi terhadap permasalahan Saskia? Saya ingin menambahkan solusi benar apa kata teman kita tadi, Naina, kita itu lebih tidak usah mempedulikan omongan orang lain. Apalagi kan Saskia itu udah mengikuti perlombaan, sedangkan belum tentu yang membuli Saskia itu memiliki potensi yang dimiliki oleh Saskia. Mungkin itu aja. Terima kasih ya Aisyah. Bagaimana nih Saskia? Apakah Saskia menerima nih solusi dan saran dari teman-teman? Saya menerima solusi dari ketiga teman-teman. Mungkin saya harus lebih optimis dan percaya diri dan benar apa yang dibilang oleh teman-teman, bahwa saya harus bisa mengasah skill saya untuk ikut perlombaan, karena daripada saya memikirkan omongan orang lain, dan saya harus mendekatkan diri kepada Allah supaya hati saya lebih tenang lagi. Mungkin saran dari Ibu. Benar juga ya kata teman-temannya tadi. Saskia juga kan. Nah, saya rasa gini, Saskia ini mungkin merasa ingin lagi diri itu karena Saskia kemarin sakit lama gitu kan. Nah, berhubung Saskianya sakit itu lama, terus Saskia itu tidak berbaur dengan teman-teman Saskia. Jadi Saskia merasa udah canggung nih sama teman-teman, udah merasa jauh. Terus mengapa Saskia malas belajar? Mungkin bisa karena Saskia ini sudah banyak ketinggalan nih pelajaran dari teman-teman yang lainnya. Jadi Saskia ini merasa teman-teman udah lewat gini, saya tuh malas ngejarnya gitu. Terus karena kemudian yang bikin Saskia kurang semangat ini karena karena sakit tadi. Jadi rasanya semangat itu kurang gitu kan. Nah, saran dari saya ya, solusi dari saya, kalau Saskia ini cobalah ikuti kayak perlombaan-perlombaan lagi seperti yang pernah dilakukan pada saat SMP gitu kan. Nah, dengan Saskia mengikuti perlombaan, terus mengasah skill Saskia lagi, nanti rasa percaya diri Saskia, terus kayak rasa semangat, terus rasa pengen belajar itu akan meningkat. Terus Saskia juga harus kayak merubah pola pikir Saskia. Nah, kayak darinya Saskia, saya malas belajar, saya ini pengen sendiri aja, nggak mau bersosialisasi gitu. Nah, menjadi pola pikirnya itu berubah kayak saya harus belajar nih supaya cita-cita saya tercapai. Terus selanjutnya saya ini harus bersosialisasi biar teman-teman saya tuh banyak gitu. Nah, terus dengan cara pola pikir Saskia berubah seperti itu, insya Allah permasalahan Saskia tadi kayak tidak akan terulang lagi gitu. Nah, bagaimana Saskia? Ya, jadi gini ya Bu, saya harus merubah pola pikir saya dan bisa berpikir dengan hal-hal yang positif agar saya bisa bersosialisasi dengan teman-teman gitu. Ya, seperti itu Saskia. Baiklah, kita cukupkan konseling topik kita pada hari ini. Nah, untuk permasalahan saudari Naina, Hilam, dan Aisyah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya akan diinformasikan di WA di grup WA kita yang sudah dibuat ya. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri untuk konseling topik kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mari saya antar. Terima kasih Kak Guru. Terima kasih ya Bu. Hati-hati ya.